Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita patut bersyukur sebab oleh pengasihannya kita dapat berkumpul dalam ibadah Minggu hari ini. Terpujilah nama Allah. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Kami hendak bermurah hati, sama seperti Allah yang adalah murah hati. Melalui ibadah minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk mengenal kepemimpinan yang menghamba, sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan Dia. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 6 ayat 1, 2 ditambah 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan. Karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi buku ND nomor 222 ayat 1 tambah 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Matius 23 ayat 11 sampai dengan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian buku Ende nomor 167 ayat 1 ditambah 6. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bahkan kami lalai sebagai hamba-Hamba-Mu untuk mengabarkan ke dunia ini tentang perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan pekerjaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bermurah hatilah terhadap kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikanlah kami supaya menjadi hamba-Hamba-Mu yang taat kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Kami tidak akan dapat mengandalkan kekuatan dan kekayaan di dunia ini untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu berilah kami hati yang tulus sebagai hamba-Mu, agar kami Engkau lepaskan dari penderitaan dan juga dari hukum karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikan kami supaya menjadi hamba-Hamba-Mu yang taat kepadamu. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kini kami mengaku, agar kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami saling melayani sebagai hamba,
dan saling mendahului dalam memberi hormat, seperti yang telah diperbuat Kristus terhadap kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian buku Ende nomor 327 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Kita angkat pujian buku Ende nomor 228 ayat 1 sampai dengan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta jemaat minggu ke-18 setelah Trinitatis, tanggal 11 Oktober 2020. Topik: kepemimpinan yang menghamba, Naposo Nagabi Pangoloi. Warta pertama, ibadah minggu dan pertamyangan wik. Mencermati kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan yang sampai saat ini masih status zona merah, maka Gereja HKBP Perumnas Simalingkar masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube, menunggu situasi kondusif dan aman dalam melaksanakan ibadah di gedung gereja. Yang kedua, Sinode Godang HKBP. Sinode Godang HKBP yang seyogianya akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2020 diundurkan menjadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020. Marilah kita seluruh jemaat dan perhadu turut mendoakan agar Sinode Godang ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat memilih Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, dan 32 pareses yang akan menjadi pimpinan di HKBP periode 2020 sampai dengan 2024. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan pada keluarga Bapak Ramosta Karisma Hoki Simajuntak, Ibu Apronika Boru Simamora dari Jalan Simalingkar Raya, Porlak Namensen, W10. Kiranya Tuhan memberkati. Warta perkawinan yang pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan Gogo Rio Tanu, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, putra dari Bapak Bahrum Ibu Yanti dari Jalan Damar 13 nomor 21 W5 Perumnas Simalingkar, dengan Asih Elpi Tasari Boru Situmorang, putri dari Bapak Marula Situmorang, Ibu Sinur Boru Huta Barat dari Jalan Damar 13 nomor 21 W5 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Gereja HKBP Perumnas Simalingkar. Kiranya Tuhan yang memberkati. Pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, majelis telah melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus kepada Bapak R. Simamora, gelar Oputasia Doli,
dari Jalan Kopi Raya 4 nomor 12 WIC 1. Peserta perjamuan kudus jemaat amat 3 orang, ina 2 orang, jumlah 5 orang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati seluruh keluarga. Hukum siasat gereja. Mulai hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020, dikenakan hukum siasat gereja atau RPP kepada Jonathan Kristianto Sinaga, putra dari Bapak R. Sinaga, Ibu R. Boruna Pitupulu, dari Jalan Coklat 8 nomor 8 WIC 13, karena melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan gereja. Himbauan 1. Kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, diharapkan dapat tetap melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa atau Rabu di rumah masing-masing. Yang kedua, kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga, diminta agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada situawe-nya masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Demikian warta gereja, kita berdoa. Segala hormat, puji syukur dan kemuliaan bagimu Allah Bapa kami di surga. Allah Bapa kami yang maha kuasa, maha kasih, maha tahu, maha adil, dan maha pemurah. Bapa, kami datang di hadapan-Mu menyampaikan ucapan syukur terima kasih kami atas pimpinan-Mu, atas karunia dan berkat yang Kau curahkan bagi kehidupan kami, napas kehidupan, kesehatan. Bapa, kami datang beribadah kepadamu di hari Minggu yang kudus ini. Kami mau sampaikan, kami mau memohonkan segala harapan, segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, agar kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang lemah lembut dan yang kudus itu, yang selalu menyertai kami, memimpin kami, mengajari kami dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dalam setiap langkah, dalam setiap pembicaraan kami. Bapa yang baik, Allah kami yang maha tahu, Kau lihat Bapa keadaan kami saat ini, di mana secara global terjadi serangan virus COVID-19. Bapa, kami tidak cukup hikmat pengetahuan untuk mampu menjauhkan, menolak virus ini Bapa. Hanya tangan pengasihan-Mu yang dapat menjauhkan kami dari serangan virus ini. Tuntun setiap langkah kami, setiap kegiatan pergerakan kami, agar kami terhindar dari COVID-19 ini. Bapa yang baik, sudah banyak saudara-saudara kami yang telah kena dari COVID-19 ini. Bapa, kami berterima kasih atas urapan berkat-Mu. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah sembuh. Bapa, banyak juga yang mengalami banyak pergumulan dan mungkin ada juga yang meninggal. Bapa, berikan kami seluruh jemaat-Mu hikmat yang daripada-Mu
untuk memahami situasi ini. Kami percaya kami boleh memakai segala peristiwa, segala keadaan situasi untuk memurnikan iman kami. Kami semakin kenal dengan Engkau ya Bapa. Kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa yang baik, telah dibacakan warta kegiatan yang akan terjadi, yang akan dilaksanakan, dan rencana daripada gerejamu Bapa. Tuhan, berkat yang Kau sampaikan di tengah-tengah warga gerejamu, karunia anak bagi keluarga Bapak Ramosta dan Ibu Apronika. Tuhan, Engkau yang selalu memberikan berkat, mencurahkan berkat-Mu bagi keluarga Bapak Ramosta dan Ibu Apronika. Kau juga yang memberikan hikmat bagi mereka, dan Tuhan yang memimpin, menuntun kesehatan daripada bayi yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya, memberikan hikmat kepada orang tuanya untuk mengasuh dan mengajari bayi, anak yang Kau kurniakan di tengah-tengah keluarga itu. Demikian juga Bapa, anak-anak kami yang telah Kau tuntun kepada rencana perkawinan. Anak kami Gogo Rio Tanu dengan Asih Elpita Sari Boru Situmorang. Tuhan, Kau yang menyempurnakan rencana mereka dan mewujudkan rencana mereka, dan mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk menerima pemberkatan pernikahan daripada-Mu melalui hamba-Mu. Kau juga yang menuntun keluarga itu menjadi keluarga seperti yang Tuhan inginkan, menjadi gereja kecil di tengah-tengah gereja-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah keluarganya. Bapa, majelis juga telah melayani perjamuan kudus bagi keluarga Bapak R. Simamora. Bapa, Engkau yang selalu menyertai, memberikan kekuatan dan semangat kepada Bapak R. Simamora Oputasia Doli. Kau menguatkan dia, terlebih menjamah iman percayanya. Dia selalu berserah, bersuka cita melihat kemurahan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidupnya. Jauhkan Bapak itu dari segala kekhawatiran dunia ini. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas segala hati dan pikirannya. Demikian dengan seluruh anak-anaknya. Engkau yang memimpin seluruh anak-anaknya dan keluarganya bersatu hati untuk selalu hidup di jalan Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh waktu yang ada untuk bisa seluruh anak-anaknya menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua kami. Bapa yang baik, banyak pergumulan juga terjadi di tengah-tengah gereja-Mu. Anak-Mu Jonathan Krisanto Sinaga Bapa kena hukum siasat gereja. Bapa, Kau adalah gembala kami yang agung. Bapa, Kau tidak menghendaki orang berdosa tetap di dalam dosanya. Oleh karena itu lawatlah dia Bapa kembali ke jalan Tuhan, menjadi warga gereja-Mu yang baik Bapa. Bapa yang baik, begitu juga dengan rencana besar gereja-Mu HKBP yang akan menyelenggarakan sinodi Godang Bapa. Bapa, telah diputuskan untuk menunda pelaksanaannya Bapa. Kiranya itu adalah pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk mendatangkan yang terbaik bagi gereja-Mu Bapa.
Bapa yang baik, di dalam segala proses persiapan itu maupun penyelenggarannya, kiranya Tuhan yang berdaulat, kiranya semua orang-orang yang dipakai di dalam penyelenggaraan itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka mencari kehendak-Mu di dalam pelaksanaan semua proses daripada Sinode Gedong, sehingga terpilih hamba-Mu yang sungguh untuk memimpin gereja-Mu yang besar ini, Bapak. Bapak yang baik, demikian juga banyak hal yang tidak dapat kami wartakan yang terjadi di tengah-tengah warga Perumnas Simalingkar. Tapi secara umum Bapak, banyak berkat, banyak karunia, pertolongan Tuhan yang kami terima dari Tuhan selama 1 minggu ini, Bapak. Ingatkan kami, Bapak, untuk selalu mensyukuri setiap berkat karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami, Tuhan, untuk memakai segala berkat yang ada pada kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ingatkan kami bahwa kehidupan kami ini sungguh-sungguh kami tidak hanya mencari harta duniawi, tapi juga bekal surgawi. Biarlah setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami, iman, pengharapan, dan kasih di dalam diri kami semakin baik, Bapak. Bapak yang baik, banyak juga pergumulan di tengah-tengah gereja-Mu. Banyak mungkin yang mengalami sakit penyakit, banyak juga pergumulan di dalam masalah keuangan dan hal-hal lainnya, Bapak. Bapak, tolong kami, sungguh-sungguh teguhkan kami iman percaya kami bahwa tidak ada pergumulan yang tidak kami dapat menangkan di dalam nama Tuhan. Penyertaan-Mu akan selalu mencukupkan, memenangkan kami di dalam setiap pergumulan kami, Bapak. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, tolonglah Tuhan lawat mereka, berikan kekuatan, pakai saudara-saudaranya yang melayaninya untuk menghiburkan dan memberikan, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, Bapak. Bapak yang baik, pada kesempatan ini juga kami mau serahkan seluruh hidup kami, anak-anak kami mulai dari yang kecil, Tuhan yang campur tangan di dalam proses mereka menjadi dewasa. Anak-anak kami yang remaja dan yang dewasa yang mungkin sedang di dalam sekolah, Tuhan yang menuntun mereka, Bapak, agar mereka sungguh-sungguh mencari hikmat daripada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam pelajarannya, Bapak. Dan anak kami yang sudah selesai dalam sekolahnya sedang mencari pekerjaan, tangan-Mu yang lemah lembut itu, Tuhan, yang Maha Kuasa, menuntun mereka kepada tempat pekerjaan yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berkeluarga, Kau juga menuntun mereka, mempersatukan mereka dengan jodoh yang dari Tuhan. Demikian juga dengan seluruh keluarga kami. Jikalau masih hidup orang tua kami, Bapak, Kau juga memakai kami untuk menunjukkan kasih sayang kami. Kau selalu mengingatkan kami, firman-Mu mengatakan, Bapa, bahwa orang tua kami adalah Tuhan yang nampak. Agar dengan kesungguhan hati kami sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih kami kepada mereka. Demikian dengan seluruh keluarga kami, Bapa, kami santakan dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, demikian juga Bapa dengan penyelenggaraan kehidupan kami di negara kami ini. Kami mau serahkan pimpinan negara ini mulai dari presiden sampai yang paling rendah. Kiranya mereka selalu punya hati takut akan Tuhan, sehingga penyelenggaraan kebijakan yang mereka buat
sungguh-sungguh adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan sukacita bagi kami. Allah yang baik, masih banyak hal Bapa yang mau kami mintakan kepada Tuhan, tetapi Kau lebih tahu daripada kami Bapa apa yang kami perlukan. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan hidup kami karena kemurahan Tuhan yang selalu memimpin memberkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebentar Bapa, dalam ibadah kami ini, kami akan masuk pada acara dengar-dengaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Bapa, sehingga dia dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami seluruh jemaat Bapa, agar menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang disampaikan tumbuh dengan baik, bahkan berbuah berlipat ganda Bapa. Bapa yang baik, di atas segala permohonan kami itu, kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon keampunan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sampaikan dua ucapan syukur permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat pujian buku Ende nomor 760 ayat 1 dan 3 sekaligus mengumpulkan persembahan yang pertama. Yesus do ale aleku, so aga tugasku, ale ale nasu dia. Nunta sota di konona, di hapu junana, Yesus do hapo sakit di goluki. Tuhan Yesus dona margokoi orang, Yesus do ale aleku, suara tugasmu, ale ale nasubungi dia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam
Evangelium Markus pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berikut firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seorang ahli dari Inggris yang bernama Schumacher pernah mengatakan, "Small is beautiful." Kecil itu indah. Kalau di Indonesia, pepatah yang sama biasa kita dengar adalah "kecil-kecil cabai rawit." Atau dalam bahasa Batak, istilah ini dinyatakan dengan kata pongis atau pongir, yang berarti kecil tapi kuat. Tetapi bagaimana kenyataannya? Kecil itu menderita. Ya, biasanya orang kecil itu merana, kecil itu selalu diperintah, serta kecil itu biasanya cenderung bertentangan dengan naluri kita. Karena setiap manusia hakikatnya ingin menjadi besar, tepatnya ingin menjadi orang besar. Karena itu tiap orang menginginkan menjadi orang besar, karena orang yang besar dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kuasa dan tahta. Sebab itu tiap orang ingin menjadi pemimpin, karena pemimpin dianggap sebagai orang besar dan orang yang dapat memerintah. Oleh karena itu, kecenderungan nalurilah dari kita
yang memerintah agar mau memilih menjadi pemimpin, karena sangat menyenangkan dan mengasihkan kalau kita dapat menyuruh orang lain. Sehingga ingin menjadi orang besar atau menjadi pemimpin sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dalam yang diterimanya. Dengan menjadi orang besar dan pemimpin, diharapkan setiap kehadiran dirinya selalu dapat diterima orang lain. Hal ini juga terjadi dalam masyarakat modern pada masa kini, atau dalam suatu hubungan interaksi sosial masyarakat tidak hanya bersifat horizontal, tetapi sering bersifat vertikal ke atas. Dalam artinya, kita tidak sadari banyak interaksi sosial di mana stratifikasi sosial dalam kehidupan memiliki banyak kelas-kelas, memiliki banyak derajat-derajat yang berbeda. Dalam artiannya bahwa ada perbedaan derajat. Ada orang besar, ada pemimpin, dan ada orang kecil. Ada juga rakyat jelata. Kedudukan seorang pemimpin atau orang besar jauh lebih diterima dari seorang rakyat biasa. Penerimaan masyarakat yang lebih baik terhadap pemimpin atau orang besar inilah yang mendorong setiap orang ingin menjadi pemimpin dan orang besar. Hal itu juga ada dalam diri murid Yesus, yakni Yakobus dan Yohanes, yang keduanya merupakan anak-anak Zebedeus, di mana mereka berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Arti yang sederhana dari perkataan itu dapat kita katakan, jadikanlah kami menjadi pemimpin wakil Engkau. Kedua murid ini ingin menjadi orang besar, melebihi murid-murid yang lain. Permintaan itu diajukan oleh Yakobus dan Yohanes pada saat perjalanan Yesus ke Yerusalem. Bagaimana dalam perjalanan ini mereka berpikir bahwa di Yerusalemlah Yesus akan mendirikan kerajaannya. Kedua murid tersebut menginginkan jabatan terhormat setelah Yesus. Jabatan pemimpin mewakili Yesus, sebab Yesus akan segera mendirikan kerajaannya di Yerusalem. Namun hal ini ditolak oleh Yesus, sebab pandangan mereka akan kerajaannya melenceng dari pandangan Yesus. Dalam teks ini, Yesus tidak mempersoalkan pandangan mereka tentang kerajaan itu, tetapi Yesus lebih mempersoalkan cara meraih kemuliaan dalam kerajaan itu, di mana kerajaan Allah datang melalui salib, penderitaan penuh, dan kerajaan Allah itu hadir dengan membawa korban, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Yesus menggambarkannya dengan cawan yang harus diminum dan baptisan yang harus diterima. Saudara yang terkasih, simbol cawan dalam perjanjian lama merupakan lambang duka cita, dan Yesus memakai kata cawan dengan pengertian sebagai simbol dari duka cita, di mana untuk menerima kemuliaan dalam kerajaannya, mampukah dan maukah kedua murid itu mengalami penderitaan penuh?
Yesus juga menggunakan simbol baptisan yang menurut perjanjian lama adalah juga pertanda penderitaan. Hal ini berartikan merendahkan diri dengan penuh kepatuhan, yang merupakan suatu konsep mengorbankan diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, di zaman sekarang ini manusia selalu berusaha untuk mendapatkan kuasa, jabatan, dan kedudukan. Tetapi persoalan sekarang, ada orang yang berjuang untuk mendapatkan kedudukan dengan hal-hal yang tidak benar, dengan menghalalkan segala cara, seperti dengan cara nepotisme, di mana ia berusaha mendapatkan kedudukan karena ada keluarga atau kerabat yang mempunyai jabatan tinggi atau dalam bidang kepala dinas. Ia berharap dengan pejabat tinggi boleh memasukkan pekerjaan yang layak di salah satu instansi atau kantor. Kehidupan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan cara nepotisme sudah ada ternyata sejak zaman Yesus. Hal itu terbukti para murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, memanfaatkan kekerabatannya dengan Yesus untuk mendapatkan posisi yang menurut mereka menjamin masa depannya. Mereka berdua meminta sebagai tanda adanya hubungan keluarga dengan Yesus sebagai saudara sepupu Yesus. Jadi mereka meminta kedudukan yang layak, yaitu agar mereka dapat diperkenakan duduk dalam kemuliaannya kelak, yang seorang duduk di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Permintaan yang kedua, muridnya ini sangat mengecewakan Yesus, di mana Yesus mengajarkan bagi mereka, bagi yang layak menjadi pemimpin dan mendapat kedudukan yang layak, harus rela minum cawan yang harus minum oleh Yesus dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterimanya. Pernyataan Yesus ini tidak mendalam dipikirkan oleh Yohanes dan Yakobus, sehingga mereka dengan mudah menjawab, kami dapat perbuat demikian. Asal mereka boleh mendapatkan kedudukan itu, ternyata dalam perlakuannya mereka tidak mampu menghadapi penderitaan. Buktinya waktu Yesus memikul salibnya, satupun para muridnya tidak ada yang membantunya, termasuk Yakobus dan Yohanes yang saudara sepupunya. Karena itulah Yesus kembali menyatakan bagi para muridnya agar boleh mendapatkan kehidupan yang kekal harus rela menjadi penurut, pelayan, dan rendah hati. Sebagaimana ia menyatakan dalam ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Yesus mau memperbarui pola pikir dan paradigma yang selama ini yang hanya memikirkan kebutuhan dan kepentingan mereka saja. Jadi agar mereka terkenal dan punya kedudukan terutama di tempat di sisi Allah, maka harus rela untuk melayani, mengasihi, dan menjadi murid Yesus yang sejati. Demikian jugalah kita, saudara-saudara yang terkasih. Haruslah kita rela melayani, bukan dilayani.
persoalannya bagi kita, orang Batak, masih saja melekat falsafah orang Batak, yaitu sudedo halak Batak gabe anak ni raja, dohot boru ni raja diluat nabe. Jadi molo nunga raja gabe siobasan mai, dan gabe parhobas gabe siolon mai, dan gabe pangolui. Pola pikir yang demikian yang harus diperbarui dan dirubah oleh Yesus agar menjadi orang Kristen yang sejati, di mana haruslah setia melayani, bukan untuk dilayani. Haruslah mau berbuat, berkorban dan mengasihi orang lain, dan upah kita akan besar di surga. Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maksud dari kalimat ini adalah bukan pelayan dalam artian menjadi pembantu rumah tangga, melainkan menjadi penghibur, mengarahkan keluarga, teman, dan sesama ke arah yang berkenan di hadapan Allah, dengan cara yang tidak memaksa dan kasar, tetapi dengan lemah lembut, penuh kasih yang tulus, serta tidak memperhitungkan untung rugi dan mencari nama atau ketenaran, apalagi kepentingan politik. Hal inilah yang diinginkan oleh kita sebagai murid-murid Yesus pada masa kini, untuk keadaan yang semakin sulit di Indonesia ini, dari segi politik, dari segi ekonomi dan sosial. Belum lagi masalah datang dari keluarga, hubungan yang kurang harmonis dengan suami istri, begitu juga dengan anak yang sering melawan, pergumulan dengan penyakit, dan teman sekerja, studi, dan juga tetangga yang tidak membawa sukacita. Masalah-masalah tersebut adalah yang membentuk kita agar kita tahan uji. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, mampukah kita menyikapi segala masalah yang datang dengan pelayanan yang penuh kasih, dengan menciptakan suasana damai sejahtera yang dimulai dari diri sendiri dan tidak mengandalkan keegoisan manusia belaka? Dapatkah kita menaklukkan keegoisan dengan mampu menjadi pelayan yang rendah hati? Walau kecil di hadapan manusia, namun di mata Allah sangatlah berharga, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi pengikut Yesus yang setia, yang nyata dalam perkataan dan dalam perbuatan, serta mampu mendamaikan masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah memberkati kami, dan segala yang kami inginkan dan kami butuhkan, Engkau selalu ada dalam hal tersebut. Seperti pada hari ini Tuhan, di dalam persekutuan kami,
Engkau masih mau mengetuk hati dan pikiran jemaat-Mu untuk berkumpul bersama, bersekutu di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya Engkau berkati ya Bapa, agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi seorang pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang menghamba, yang tidak mengeraskan hati kami, tetapi mau tunduk terhadap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar mau menjadi pemimpin yang mau melayani. Tuhan, pada masa-masa sulit ini Tuhan, akibat pandemi COVID-19, kami serahkan nyawa hidup kami, agar Engkaulah yang memelihara jemaat-Mu, khususnya yang ada di HKBP Perumnas Simalingkar, agar penyertaan tangan-Mu kiranya melindungi dan juga menghidupkan semua semangat, semua kerinduan, keinginan beribadah di gereja-Mu, agar pengharapan kami menjadi nyata di dalam kuasa-Mu, agar kami juga menjadi orang yang tidak sekedar hanya berbicara, tetapi mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 sampai dengan ayat 3, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Diriku, 'Alleluia'. 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 'Alleluia
Saudara-saudara, kita terpanggil untuk menjadi hamba yang taat pada Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku, agar aku dikuatkan menjadi hamba-Mu yang taat melakukan yang baik. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di namamu Santo Rondo namo sakale Tuhan sinon dan dunia holomi Asamar gogo muslim Bahen ma'alu Parhiteanmu Pasuk-pasuk Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu.